Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. 2 hari lagi kalau tidak salah kita sudah masuk bulan puasa. Minggu, hari ini Senin, Selasa sudah kita berpuasa. Maka dari itu tidaklah salah kalau hari ini kita membahas sedikit tentang puasa. Karena kita tahu bahwa puasa itu adalah suatu kewajiban, suatu rukun dalam Islam yang tidak boleh tidak harus ada. Karena rukun itu adalah bagian yang tidak boleh tidak ada. Rukun itu kalau saya katakan di dalam sebuah perangkat mobil gitu ya, seperti roda. Kalau roda nggak ada, pasti mobil nggak bisa jalan. Sopir juga rukun. Kalau sopir nggak ada, mobil tidaklah jalan. Bensin juga rukun. Ya, artinya apa? Kalau tidak ada bensin tidak bisa jalan. Bodi mobil juga rukun. Kalau nggak ada bodinya, di mana kita duduk? Jadi rukun itu adalah bagian yang tidak boleh tidak harus ada. Nah, dalam Islam kan rukunnya ada 5. Pertama adalah syahadat, kedua adalah salat, 3 adalah puasa, 4 adalah zakat, 5 adalah haji. Cuma yang 4, 5 ini ada persyaratan. Rukun tapi ada persyaratan. Kalau persyaratan terpenuhi baru dia menjadi rukun. Artinya tidak boleh tidak harus ada. Seperti zakat, ada persyaratannya, harus sampai nisabnya, jumlahnya, segala macam. Haji juga ada persyaratannya, harus mampu lahir dan batin. Kalau tidak mampu, ya rukun itu boleh ditinggalkan. Jadi ada 3 rukun yang nggak pernah boleh ditinggalkan, yaitu syahadat, salat, dan puasa. Itu 3 rukun yang nggak boleh tidak ada alasan itu. Nah, kalau yang 2 itu ada syaratnya. Jadi puasa adalah salah satu rukun yang tidak boleh tidak harus kita laksanakan. Dan puasa termasuk ibadah mahdhah. Artinya apa ibadah mahdhah itu? Ibadah yang sudah ditentukan oleh dalil-dalil, baik itu Al-Quran atau hadis, yang sudah jelas dalilnya. Nah, kalau tidak ada dalilnya yang jelas, tentu dia termasuk kepada ghairu mahdhah. Kemudian juga ibadah mahdhah itu ada ketentuannya, baik jumlahnya ataupun waktunya. Seperti salat ya, salat subuh tidak boleh 3 rakaat, jumlah sudah ditentukan 2, waktunya juga sudah ditentukan, waktu fajar. Di luar fajar tidak ada salat subuh. Puasa juga begitu, karena dia mahdhah, waktunya hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada kewajiban itu. Kemudian jumlahnya juga 1 bulan. Nah, jadi sudah ada ketentuan-ketentuan khusus, sehingga orang mengatakan ibadah mahdhah itu adalah ibadah khusus. Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus karena ketentuannya sudah khusus, nggak boleh dirubah. Memang begitu. Sangat miris kalau ada ajaran Islam baru yang namanya Islam Nusantara, boleh salat pakai bahasa Indonesia. Ini sangat melanggar. Artinya bahwa rukunnya tidak ada lagi itu. Karena tidak sesuai ibadah mahdhah itu. Kok pakai bahasa Indonesia? Jelas-jelas aturannya pakai bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kok bisa dirubah? Nah, itu misalnya. Jadi ibadah mahdhah memang wajib ada sesuai dengan apa adanya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah-rubah. Seperti halnya puasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita renungkan, bahwa di dalam Islam ini yang penting itu kualitas, bukan kuantitas.
Karena dalam Islam itu yang dilihat oleh Allah itu kualitas. Makanya dikatakan kualitas itu adanya di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Amal didahulukan karena didorong oleh hati. Amal saleh itu ada dorongan hati. Jadi kalau hatinya itu kecil, ya kualitasnya kecil. Kalau hatinya besar, kualitasnya besar. Jangan ditentukan oleh hati. Jadi yang mendorong kita melakukan amal itu besar apa kecil, itu hati yang melakukan. Disitulah adanya kualitas. Ya, jadi kualitas itu berhubungan dengan hati. Kenapa saya tidak berangkat? Wah, hati saya setengah-setengah aja. Setengah-setengah mau berangkat, akhirnya nggak berangkat. Nggak terjadi amal itu karena kualitasnya rendah. Jadi dalam Al-Quran banyak disebutkan. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 104 yang sering kita hafal semua. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Ada kata-kata khair di situ artinya kualitas. Yad'una ilal khair. Islam itu mengajak manusia untuk berkualitas. Khair artinya adalah pilihan. Kalau kita beri jeruk ya, dalam setumpuk itu kita pilih mana yang paling bagus, yang lainnya kita sisih. Nah, yang bagus itu khair namanya. Yang bagus itu khair, yang berkualitas. Banyak sekali jeruk itu, ribuan tertumpuk. Tapi kenapa yang kita ambilnya 3 atau 4 misalnya? Karena 3 4 itu yang berkualitas, yang lainnya enggak dibutuhkan. Allah juga melihat itu. Allah hanya melihat kualitasnya, bukan melihat kuantitas. Sangat miris kita melihat saudara-saudara kita dalam beribadat hanya menghitung jumlah. Kalau saya baca tasbih 10 kali saya akan dapat pahala sekian. Kalau saya salat sunat sekian, saya akan dapat pahala sekian. Mati-matian menunggu jumlah. Apalagi bulan puasa, katanya pahalanya berlipat-lipat. Dihitung jumlahnya. Pagi saya tadi sudah salat, tadi saya salat, dihitung jumlahnya. Wah, ini saya sudah dapat pahala banyak. Bahkan karena saking mementingkan jumlahnya, salat tarawih 33 rakaat hanya 10 menit. Tapi karena motivasinya jumlah, bukan kualitas, tapi kuantitas, nah itulah yang terjadi. Ya, bahaya dalam pengamalan Islam tidak mengarahkan kepada itu, tapi kepada kualitas. Walaupun hanya sedikit, tapi berkualitas, itu akan bisa mengalahkan yang banyak. Contohnya apa? Ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Eropa, waktu itu namanya Andalus. Jumlahnya waktu itu hanya sekitar 200-an saja. Mereka datang ke sana menyeberang dari Afrika ke Andalus, daerah Eropa. Kapalnya dibakar semua. Nah, sekarang Tariq bin Ziyad berkata kepada anak buahnya, "Hai saudaraku, sekarang Anda hanya 2 pilihan, mati atau hidup. Mati sebagai pejuang syuhada atau hidup sebagai pahlawan yang gagah berani." Jadi semangat muncul. Nah, semangatnya muncul kan kualitas itu. Hatinya muncul untuk maju. Anda lihat kalau mau balik ke Afrika tidak bisa, kapal sudah dibakar. Anda lihat di musuh, di depan Anda ada musuh ribuan. Kita hanya ratusan, musuh ribuan. Coba bayangkan. Karena dibangkitkan semangat yang luar biasa oleh Tariq bin Ziyad, karena memang berkualitas. Apa yang terjadi? Yang ribuan kalah, yang hanya ratusan menang. Karena kualitas. Nah, itu yang diinginkan oleh Islam, kualitas itu. Kita jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang kadang-kadang membingungkan gitu. Karena bujuk rayu dunia ini besar sekali, kuat sekali. Kita kadang-kadang tidak sadar terpengaruh itu. Itu mungkin karena kualitas juga. Kalau kualitasnya rendah, tentu mudah dia terpengaruh. Tapi kualitasnya tinggi, matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kata Nabi, atau aku sengsara karenanya, aku tidak akan berubah. Nah, inilah kualitas. Hatinya betul-betul sudah menyatu dengan Allah gitu. Makanya kita selalu menyebut ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berilah kami petunjuk sehingga kami bisa istiqomah. Istiqomah itu kualitas. Kalau orang yang tidak berkualitas, tidak bisa ada istiqomah itu. Tidak mungkin bisa istiqomah kalau kualitasnya rendah. Sedikit aja bujuk rayu, udah letoy gitu. Ya sedikit aja bujuk rayu, udah kalah. Apalagi bujuk rayu harta, apalagi bujuk rayu tahta, apalagi bujuk rayu wanita. Wah, itu luar biasa banyaknya yang membujuk kita. Nah, kalau kualitas kita rendah, ya udah hanyut. Ya, makanya sekarang kita lihat umat Islam kita banyak. Indonesia jumlah umat Islam terbanyak di dunia, tapi kualitasnya gimana? Yang koruptor itu siapa? Orang Islam. Yang masuk penjara itu siapa? Orang Islam. Pelecehan dan segala macamnya itu siapa? Orang Islam juga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kualitasnya rendah. Makanya kita ya selalu diingatkan dengan kata-kata kualitas itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang berkualitas, yang dikeluarkan untuk manusia, untuk menyadarkan manusia, untuk menjadikan manusia itu menjadi manusia yang benar. Nah, itu tugas kita, dakwah. Dalam surah Al-Imran ayat 110 ya. Kita itu dakwah harus berkualitas. Bagaimana mengajak orang ke jalan yang benar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini karena kita menjelang puasa ini, mari kita pasang niat agar kita itu menjadi orang yang berkualitas dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Memang betul banyak sekali dijanjikan ya dalam hadis-hadis sahih ya yang kita baca, bahwa pada bulan Ramadan itu banyak sekali pelipatan amal ya yang mendapatkan ganjaran berlipat-lipat. Salat sunat saja dikatakan dalam hadis pahalanya sama dengan salat fardu gitu ya. Artinya apa? Yang tadinya tidak begitu penting gitu, tapi dilakukan dalam puasa menjadi pahalanya menjadi penting gitu. Nah, kualitasnya. Jadi bukan jumlahnya. Kadang-kadang orang ngomong, saya sudah membukakan orang 10 orang. Oh, dibilang kemana-mana. Kemarin saya juga membukakan 100 orang. Habis sekian. Nah, itu digomongkan gitu. Kemana-mana. Disebut. Padahal yang namanya amal, kalau sudah ada unsur yang kualitasnya nggak ada. Kualitasnya hilang. Di mata Tuhan, amalnya nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang perlu kita jaga kualitas. Kualitas itu adalah betul-betul karena Allah dan betul-betul istiqomah. Jadi kadang-kadang kita ya melihat kualitas, melihat jumlahnya. Saya tanya kawan-kawan itu, kenapa Anda kok selalu salatnya 23, kok enggak 11? Ya, 23 kan lebih bagus daripada 11. Kenapa? Itu jumlahnya lebih banyak. Pahalanya juga akan berlipat. Nah, itu. Nah, dia tidak tahu dasarnya apa. Kualitas kan dia dari dasarnya kuat apa tidak. Amal kita berkualitas tidak kalau dasarnya memang kuat. Tapi kalau dasarnya lemah, ya kualitasnya juga lemah. Jadi sehingga bangga sekali kalau salat 23 pahalanya lebih banyak daripada yang 11. Padahal belum tentu. Bisa yang 11 lebih banyak pahalanya daripada yang 23. Apa gunanya salat 23 10 menit selesai, kita salat 11 setengah jam baru selesai karena banyak sekali bacaan-bacaan ayatnya. Kalau Nabi kan salatnya begitu. Ya, setiap malam tarawih itu 1 juz selesai tamat. 1 bulan bacaan Al-Qur'annya setelah Fatihah selesai Al-Qur'an khatam. Itu kalau Nabi. Jadi berapa lamanya itu? Nah, dengan banyaknya ayat-ayat yang dibaca tentu kualitas semakin bertambah. Kenapa? Karena Al-Quran itu selalu memberikan hidayah. Semakin banyak kita baca, hidayah itu semakin bertambah. Kalau bertambah hidayah artinya kualitas juga bertambah. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin bagus kualitasnya. Semakin tipis ilmu seseorang, ya semakin tipis pula kualitasnya.
Jadi kualitasnya sangat ditentukan oleh banyaknya hidayah yang kita terima. Semakin banyak hidayah yang kita terima, semakin berkualitaslah amal kita. Dan dikatakan Nabi, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau Anda ingin dunia, ya artinya ingin berkualitas di dunia, harus berilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau Anda berkualitas juga di akhirat, juga kejarlah ilmu. Wa man aradahuma, nah, kalau ingin kedua-duanya, ya juga kejar ilmu. Itu kan hadis. Jadi kualitas letaknya yang pertama istiqomah. Sedikit dapat, tapi kita amalkan. Kualitas di situ. Ada orang yang ditanya kepada Rasulullah itu, apa si A ini orangnya pintar, si B ini nggak pintar, tapi si B ini rajin salat. Sedikit dia dapat, ilmunya dia terapkan. Kata Nabi, dia lebih takwa daripada orang yang ilmunya banyak. Kenapa? Karena orangnya ilmunya banyak, dia tahu tapi dia tidak amalkan. Nah, ini bahayanya. Orang banyak dapat hidayah tapi nggak diamalkan, itu kualitasnya rendah juga. Tentu saja orang banyak ilmunya, didorong oleh ilmunya itu dia akan mengamalkan sesuatu. Biasanya begitu. Tapi ada juga orang banyak ilmunya tapi dia malas melaksanakan sesuatu. Berarti tidak istiqomah. Jadi dua itu, istiqomah dan ilmu. Kalau ilmu kuat, dia istiqomah, inilah orang Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa? Istiqomah itu sulit, berat. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali pujuk rayunya, banyak sekali penggodanya. Dapat sedikit tidak apa-apa, tapi kita terapkan. Maka kata Nabi, yang sedikit dapat diterapkan itu lebih takwa dibanding orang yang banyak ilmunya tapi nggak diterapkan. Tentunya yang diharapkan dua-duanya, sedikit ilmunya dan banyak ilmunya diterapkan. Artinya banyak ilmunya dia istiqomah. Nah, itu yang paling diharapkan. Jadi karena kita akan masuk bulan puasa ini, Bapak-bapak, tolonglah kita bisa khusyuk. Ya. Khusyuk itu adalah karena hatinya kuat. Kalau hatinya setengah-setengah, sulit untuk bisa khusyuk. Khusyuk itu adalah kesungguhan, benar-benar, tidak setengah-setengah. Itu khusyuk. Jadi orang itu kenapa hanyut dalam mengamalkan ibadat? Karena dia sungguh-sungguh. Kesungguhan itu didorong oleh hati. Kembali ke tadi, karena hati penentu segala-galanya. Jadi kalau orang itu bisa khusyuk, karena hatinya betul-betul cinta kepada amal itu. Dia betul-betul senang dengan amal itu, sehingga dia lakukan dengan hanyut. Nah, itulah khusyuk. Jadi kita berpuasa, sungguh-sungguhlah puasanya, hanyut dengan puasanya. Bagaimana? Ya, kita berusaha dengan semaksimal mungkin istiqamah, menjauhi semua yang dapat merusak puasa. Apa yang merusak puasa? Bukan hanya makan, minum, dan hubungan suami istri saja. Yang merusak puasa itu banyak sekali. Yang merusak puasa itu penyakit hati. Kadang-kadang melihat orang sukses iri, padahal dia puasa. Kadang-kadang dia merasa tidak diadili. Sanu kenapa dikasih banyak, saya kok sedikit, protes, marah-marah. Marah juga, itu merusak puasa. Jadi semua yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dilakukan itu dalam bulan puasa, itu akan merusak puasa kita. Jadi dituntut supaya puasa itu berkualitas. Yang pertama harus sungguh-sungguh, didorong oleh hati, itulah larinya kepada khusyuk. Kita kadang-kadang niat yang kuat itu lupa. Kenapa puasa itu tidak sah kalau nggak ada niat gitu? Karena niat itu adalah penentu hati. Kalau niatnya setengah-setengah, nah itu menandakan hatinya setengah-setengah. Tapi niatnya benar-benar saya akan lakukan besok, benar-benar, ya, sehingga menimbulkan ringannya amal itu. Jadi kalau hatinya sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu amal, itu amal itu terasa ringan, bahkan terasa nikmat. Kalau betul-betul hatinya sungguh-sungguh melaksanakan itu. Kenapa Allah katakan di dalam surat Al-Ma'un itu, ya,
Fawailul lil musallin. Nah, ini kan kita bertanya, neraka wil untuk orang yang salat. Ini bingung kita. Orang salat kok dapat neraka? Orang salat kok celaka? Allazina hum an salatihim sahun. Karena salatnya itu dia sering lalai. Orang lalai berarti tidak sungguh-sungguh. Orang lalai berarti beramal setengah-setengah. Orang lalai berarti hatinya tidak 100%. Nah, bagaimana supaya berkualitas? Ya, sungguh-sungguhlah melaksanakan salat itu. Mulai dari wuduknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian salatnya tenang, tumaknina. Kemudian pahami apa yang kita sebut. Kita masih banyak melihat orang salatnya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa, Pak? Apa, Bu? Masih ada yang nggak tahu. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya nggak tahu. Apa bisa dia khusyuk? Sedangkan khusyuk penentu kualitas. Nggak akan berkualitas salat kita kalau kita nggak khusyuk. Syaratnya khusyuk itu ya tadi itu sungguh-sungguh, benar-benar yang pertama. Yang kedua, kita harus berilmu, artinya paham dengan apa yang dibaca. Jangan sampai ada yang tidak ngerti artinya Maliki Yaumiddin itu apa. Iya kena budua, iya kena sahin itu artinya apa? Tidak tahu. Mana bisa khusyuk? Ilmunya tentang salat masih kurang, tidak tahu arti bacaan. Kualitasnya jelas kurang. Nah, ini karena kita akan memasuki puasa, diharapkan kita sungguh-sungguhlah melaksanakan puasa itu agar berkualitas. Itulah yang dilihat oleh Allah, bukan karena syanu, bukan karena syanu, tapi khusyuk benar-benar dan tulus ikhlas. Insya Allah puasa itu akan diterima oleh Allah. Sampai hadis Nabi mengatakan, kalau kamu diganggu oleh seseorang sedang kamu sedang berpuasa, sebenarnya kalau kita dipancing marah-marah kita itu kita akan marah, tapi Nabi nyuruh katakan saya sedang puasa. Coba begitu, saya sedang puasa, padahal dia sudah menyakiti kita, ditempelengnya kita, diinjak-injaknya kita, masa kita tidak membalas? Nah, itu misalnya, itu pun juga dikatakan, katakan kepada dia saya sedang puasa. Nah, itu saking menjaga kekhusyuan tadi itu. Nah, kalau kita marah juga, kelahi, ya batal puasanya. Nah, kan gitu kan. Banyak sekali godaan-godaan yang akan kita hadapi nanti ketika kita dalam melaksanakan puasa. Apalagi kalau menjelang berbuka, hidangan sudah, waduh, nyaman semua. Karena nafsu diborong semua, ada pasar Ramadan yang tidak harus dibeli juga sampai menumpuk. Akhirnya apa yang terjadi? Mubazir. Diborong ini, diborong larangnya, enak-enak ini, beli sampai di rumah menumpuk. Akhirnya yang termakannya sedikit, seteguk dua teguk, kemudian secuil atau 3 buah korma, udah cukup. Itu yang banyak tadi itu apa? Ya basi, buang-buang. Nah, ini salah satu juga yang merusak puasa kita. Hati-hatilah kita dalam melakukan perbuatan mubazir. Innal mubazir ikhwanus syaitan wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jelas sekali itu Al-Quran mengatakan, kalau kita berusaha sering-sering mubazir, itu adalah temannya setan, dan setan itu adalah kafir. Nah, jangan-jangan kita puasa justru malah dituduh kafir oleh Allah. Nah, susah gitu. Mungkin untuk cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.